Ya, sebelum masuk ke part 2 sediain kopi, kita masuk ke intronya. Ya, melanjutkan dari part yang sebelumnya. Di sini Zovan nampak kelelahan karena sulitnya menggabungkan jiwa peri dengan tubuhnya. Darah Zovan terlalu banyak habis yang membuat dia pun putus asa. Namun karena dendam yang dia ingat di kehidupannya yang dulu, membuat dia pun berhasil menggabungkannya. Meskipun efek yang dia terima sangat besar, dan terciptalah Bloody Baby. Paginya Zovan bersama Pang Tong berniat pergi ke istana Feng. Sesampai di sana, para penjaga yang melihat mereka lantas berkata, "Hei, siapa kalian? Beraninya masuk ke sini?" Lalu Pang Tong pun menjelaskan bahwa mereka adalah penjaga keluarga Luo. Namun para penjaga itu nampak merendahkan keluarga Luo, yang membuat Pang Tong emosi. Mendengar ocehan dari para penjaga, dengan seketika Zovan pun menarik Pang Tong untuk pergi dari situ. Lalu sampailah mereka ke sebuah gubuk yang dimana putri dan pangeran berada di sana. Zovan yang melihat gubuk itu nampak kesal dan langsung masuk. Di dalam hanya ada pangeran. Zovan pun bertanya, "Di mana kakakmu?" Lalu pangeran itu pun menjawab, mereka membawanya dan ingin membatalkan kontrak pernikahannya. Mendengar itu, emosi Zovan pun meningkat dan langsung menarik pangeran untuk mencari si Tuan Putri sambil bergumam, "Keluarga Chai, berani sekali mereka." Di istana, Tuan Putri keluarga Luo terlihat diacukan oleh tunangannya. Tunangannya ini bernama Xiao Ting, dan nama Tuan Putri keluarga Luo ini adalah Luo Yun. Di sini, Xiao Ting nampak menolak Luo Yun dan malah memilih gadis yang ada di sampingnya bernama Yu Fei. Luo Yun berusaha membujuk Xiao Ting dengan berkata, "Lihatlah kenangan keluarga kita yang indah di masa lalu." Anjay. Xiao Ting yang mendengarnya langsung membalikkan badan dan menjawab, "Bacot, itu bukan urusanku." Hubungan yang sangat membagongkan. Lalu sebuah tamparan pun mendarat ke pipi Luo Yun. Seketika muncul Zovan yang langsung menampar Xiao Ting. Tak berselang lama seorang pria pun datang dan dia adalah ayah Xiao Ting yang berada di tahap lapisan 8 volt skeletal. Lalu Yofi meminta si paman untuk menghabisi Zovan. Karena mereka dari keluarga Chai, maka dengan ini saya umumkan bahwa pria ini adalah paman Chai. Dan terjadilah sedikit perdebatan yang membuat Zovan langsung menyerangnya. Namun paman Chai berhasil menahan serangan itu. Akan tetapi paman Chai langsung muntah darah dan disusul oleh Xiao Ting, anaknya. Zovan pun pergi sambil berkata, "Hari ini jika kau tidak peduli akan peringatanku, akan kuhabisi kau." Yu Fei yang melihat mereka pergi dari kejauhan berkata, "Kamu akan merasakan akibat karena menyinggung salah satu keluarga dari 7 kekaisaran." Jadi keluarga Chai ini adalah salah satu dari 7 keluarga kekaisaran Tianyu. Sesampai di rumah, Luo Yu terlihat panik karena sudah tahu akan keluarga Chai yang menjadi salah satu dari keluarga kekaisaran. Pang Tong yang mendengar itu pun kaget. Seketika Luo Yu yang panik menarik Zovan untuk meminta maaf. Namun dia menolak sambil berkata, "Jika pergi, maka kita akan menunggu kematian saja." Wah, Jadi nama si pangeran ini bernama Yun Hai. Di sini Zovan berniat pergi ke pavilion Qianlong untuk bersekutu. Mendengar itu, Pang Tong, Luo Yun, dan Yun Hai kaget. Keesokan harinya mereka telah tiba, namun sempat ditahan oleh penjaga dan terjadi sedikit bentrokan energi. Lalu tak berapa lama muncullah seorang tuan putri dan dia bernama Long Nui. Long Nui ini adalah wanita yang berdebat dengan pedagang di part yang pertama dan mereka pun diizinkan masuk. Di dalam, Zovan memberikan sebuah gambar yang membuat Long Nui panik dan langsung melakukan penawaran dengan 100.000 batu spiritual, namun ditolak. Ketika proses tawar menawar berlangsung, seketika pemilik pavilion pun datang dan dia bernama Master Ziu. Master Ziu langsung melihat barang yang dijual oleh Zovan dan langsung kaget. Dengan sedikit provokasi, akhirnya formasi itu pun laku dengan harga 10 juta.
namun 1 juta sebagai DP dan 9 juta akan belakangan. Lalu Paman Jiu pun menjelaskan bahwa itu adalah formasi Arai kuno, yang dimana formasi ini dikabarkan telah hilang sangat lama. Sontak Long Nui pun terkaget-kaget. Di keluarga Luo seketika muncul masalah, yang dimana keluarga Sun telah mengepung mereka. Zhou Fan yang mendengar itu sontak langsung keluar, dan keluarga Sun dengan sombongnya menghina keluarga Luo. Lalu sepupu Yu Fei pun maju dengan arogannya. Dia bernama Zai Xia dari lembah Yongming, yang dimana lembah Yongming ini juga bagian dari keluarga kerajaan. Jadi 2 keluarga melawan keluarga Luo. Lalu Zhou Fan pun maju dan langsung menantangnya one by one. Di awal Zhou Fan mundur beberapa langkah, lalu Zhou Fan meningkatkan serangannya yang membuat bentrokan energi. Di sini Zai Xia muntah darah sama seperti keluarga Cai. Lalu Zai Xia pun menyerang Zhou Fan yang membuat dia sekarat. Melihat Zhou Fan yang sekarat, Zai Xia langsung menyerangnya. Dan part 2 pun diakhiri dengan Zhou Fan yang sekarat. Untuk part selanjutnya akan upload besok. Jadi buat kawan-kawan sekalian, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian dari saya pamit undur diri. See you.